Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke babak terakhir dari data mining, di mana 4 minggu malah ya, kita sudah membahas masalah association rule dan klasifikasi. Kemudian di data mining yang terakhir ini, kita akan membahas tentang data mining clustering. Sebetulnya secara perlakuan antara clustering dengan klasifikasi itu punya konsep yang mirip, yaitu kita mengelompokkan data, tapi mengelompokkannya kita tidak menggunakan label, tapi justru kita mengelompokkan datanya berdasarkan kemiripan dari data-data yang dimilikinya. Nah, tentunya ketika kita bilang mirip, nanti kita bisa bilang miripnya berdasarkan apa, ya kita kembalikan biasanya kita lihat berdasarkan jarak seperti itu. Atau ya jarak datanya, atau jarak atribut yang ada di dalam datanya tersebut. Nah, karena si clustering ini konsentrasinya atau fokusnya itu mengelompokkan tapi tidak menggunakan label, maka clustering ini kita kenal juga dengan konsep unsupervised learning. Artinya tidak ada penggunaan determined class ketika kita mau mengelompokkan data yang kita punya seperti itu. Berbeda dengan yang klasifikasi, kan klasifikasi itu supervised learning, di mana kita sudah ditentukan dulu predetermined class-nya. Contoh kayak kemarin, apakah orang ini akan beli komputer atau tidak? Apakah orang ini akan kita beri pinjaman atau tidak? Beresiko atau tidak? Kemudian panjang umur atau tidak, dan seterusnya. Ada label di sana. Sementara kalau kita pakai clustering, ya kita tidak punya predetermined class-nya. Artinya kita kelompokkan saja berdasarkan atribut-atribut yang ada seperti itu. Kemudian perbedaan yang paling menonjol adalah ketika kita memilih result dari si klasifikasi. Kalau kita memilih result klasifikasinya, maka kita akan melihat dulu errornya. Seberapa banyak yang false positif dan seberapa banyak yang false negatif dibandingkan dengan yang positif-positif dan positif negatif. Seperti itu. Sementara kalau clustering nanti kita melihat varians yang terbentuk di dalam grupnya. Namanya juga mirip, berarti varian di dalam grupnya tidak boleh terlalu besar. Karena disebut juga mirip kan. Nah, kalau disebut mirip berarti varian datanya itu tidak boleh terlalu besar. Nah, ini gambarannya. Jadi berbeda dengan data mining klasifikasi yang dimana nanti si kelompok-kelompok yang terbentuk, contoh di sini ada orange, hijau, biru, ungu, itu diberi label, misalkan ini labelnya apa dan seterusnya. Kalau clustering tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, kelompok-kelompok yang terbentuk ini memang mengandalkan jarak dari titik-titik biasa, titik-titik data biasa terhadap tanda titik yang besar ini warna hijau. Nah, yang hijau ini kita sebut sebagai centroid atau titik tengah dari sebuah klaster. Dari centroid inilah nantinya akan diukur jarak dari suatu atribut ke centroid ini. Ketika kita menghitungnya makin dekat dengan centroid, ya maka kita bisa menyatakan bahwa atribut atau data tersebut itu dekat dengan atau masuk dalam satu klaster yang sama dengan centroid tersebut. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada titik yang tidak masuk ke klaster manapun, ada 1 dan ada 2 di sini. Nah, inilah yang nantinya kita sebut sebagai outliers. Di mana outliers itu tidak masuk ke klaster manapun yang terbentuk. Nah, tentunya nanti ada algoritma yang teman-teman bisa gunakan, yang dimana si algoritma tersebut terkadang sangat istilahnya terkait atau tergantung sekali dengan outliers ini. Nah, jadi memang kalau kita melakukan clustering, ada algoritma yang mengharuskan kita menganalisis outlier dulu di awal agar nanti temuan clusternya pun juga jadi baik seperti itu. Tapi ada algoritma yang tidak. Nah, si clustering ini sendiri itu terdapat 2 jenis. Yang pertama ada hierarkikal dan ada yang non-hierarkikal atau kita sebut nanti dengan partial atau partition dari hierarkikal, partition dari si clusteringnya. Nah, apa bedanya? Kalau kita melihat bedanya, hierarchical clustering itu sama konsepnya membentuk cluster, tapi sebuah cluster itu terbentuk dari cluster-cluster kecil yang saling berhubung. Contoh misalkan kita lihat di sini yang ungu dengan yang ungu ini kita jadikan satu cluster warna hijau besar ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan hierarchical clustering. Yang menyebabkan apa? Sebetulnya di dalam suatu cluster mungkin saja ada hierarkinya.
ini yang kita lihat di bawah di sini, misalkan A dan B ini dekat, ternyata datanya maka kita gabungkan jadi satu klaster, namanya klaster AB. Nah, itu kan berarti klaster AB ini punya hierarki. Ada hierarki A dan ada hierarki B. Kita membentuknya berdasarkan kedekatan antar kelompok-kelompok yang terbentuk atau klaster-klaster yang terbentuk. Sementara kalau partisional, kita benar-benar melihat bahwa tidak ada klaster-klaster yang terbentuk di sini, di awal, dan kita langsung membentuk cluster tersebut berdasarkan kedekatan datanya terhadap si centroidnya itu sendiri. Bedanya apa sih gitu ya? Bedanya ya macam-macam tergantung nanti si algoritmanya. Nah, untuk yang kali ini kita hanya akan membahas masalah partitional clustering, yaitu kita pakai K-means. Nanti teman-teman juga ada semacam kegiatan mandirinya di mana teman-teman nanti akan ngulik secara mandiri untuk algoritma K-medoid, di mana K-medoid masih pakai partitional clustering, dan satu algoritma untuk yang hierarkikal yaitu AHC, atau kita kenal dengan agglomerative hierarchical clustering. Itu nanti akan teman-teman pelajari secara mandiri. Nah, saya akan memberikan contoh dulu K-means. Ini K-means yang paling populer di algoritma clustering. Inti dari algoritma ini sebetulnya adalah saya ingin membentuk sebuah atau beberapa kelompok yang saya statement di awal, misalnya saya membentuk 3, 4, atau segala macam. Kemudian saya pilih centroidnya secara acak, kemudian saya ukur jaraknya, saya assign si data-data yang lain terhadap centroidnya, mana yang lebih dekat. Kalau lebih dekat berarti kita bisa anggap sebagai satu cluster. Lalu kita perbaiki atau reassign si clusternya, centroidnya, supaya nanti kita melihat apakah ada pergerakan member antar cluster. Nah, si K-means sendiri ini tentunya akan berupa iterasi, jadi akan ada perulangan di dalamnya. Dan kapan berhentinya? Kapan berhentinya untuk K-means sendiri adalah ketika member dari klasternya tidak ada lagi yang berpindah antar klaster. Contoh, misalkan saya tadinya klaster 1, pindah ke klaster 2, berarti itu dinyatakan iterasinya belum selesai, seperti itu. Tapi ada kalanya ketika data itu sangat besar dan sangat variannya banyak sekali gitu atau besar sekali. Nah, kita bisa memanfaatkan nilai rasio di situ untuk bisa menghentikan pengulangannya. Di mana ketika si nilai rasionya itu kurang dari sama dengan rasio yang iterasi sebelumnya, maka kita bisa saja berhentikan tanpa harus menunggu sampai member itu benar-benar tidak nomaden lagi, seperti itu. Nah, di sini ada contoh datanya, saya sudah berikan juga ke teman-teman, teman-teman pun juga sudah baca harusnya. Di sini ada nomor, nama, tinggi, dan berat, ini atributnya ada 4. Seperti yang kita lihat, tidak ada predetermined class atau atribut yang menjadi determined class. Di sini ada tinggi dan berat yang biasanya kita pakai. Untuk nama mungkin kita tidak akan ikut sertakan dalam algoritma K-means, tapi nanti di akhir algoritmanya untuk interpretasi datanya kita akan pakai lagi. Nomor sudah jelas tidak akan kita pakai karena ini unik sekali. Oke, berarti sekarang kita punya modal tinggi sama berat. Kita ingin melihat kalau saya membentuk 3 klaster dari sini, klaster yang pertama, kedua, ketiga siapa saja anggotanya. Itu intinya. Nah, di sini langkah pertamanya tadi saya bilang tentukan dulu jumlah klaster atau jumlah kelompok yang mau dibentuk, kemudian centroidnya juga ditunjuk secara acak. Di sini saya tentukan 3, kemudian saya tentukan centroid 1 itu adalah data kedua, kemudian centroid 2 adalah data ke-6, dan centroid ketiga adalah data ke-8 dengan detailnya seperti ini. Jadi C1 itu kan data 2 berarti beratnya tingginya 170, beratnya adalah 70 dan seterusnya sampai klaster 3. Kalau sudah seperti ini kan kita sudah punya centroidnya, tinggal kita hitung jarak dari data-data yang lain selain centroid terhadap si 3 centroid ini. Menggunakan rumus apa? Rumus yang kemarin kita pakai di K-nearest neighbor, yaitu Euclidean distance. Kemudian ini hasil perhitungannya, saya nggak perlu ajarkan lagi Euclidean distance-nya karena teman-teman sudah melihat metode ini menghitung jaraknya di K-nearest neighbor atau KNN di klasifikasi. Kemudian sesudah kita menghitung, kita jajarkan. Kemudian sebagai contoh saya ambil misalkan data pertama itu klaster berapa gitu. Nah kita lihat saja dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 ternyata yang paling dekat, tentunya karena kita juga ingin menyatakan kemiripan data itu berdasarkan kedekatan datanya, berarti kita pilih bahwa si Adin ini masuk ke klaster 3. Kalau datang kedua masuk kemana? Ya jelas karena datang kedua adalah centroid, ya jelas saja kita langsung bilang bahwa dia adalah klaster 1. Dan seterusnya sampai Diego.
Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa klaster 1, klaster 2, klaster 3 anggotanya ini. Jadi klaster 1 ada 1 orang, klaster 2 ada 5, dan klaster 3 ada 4, dan seterusnya. Kemudian, ya ini tadi saya bilang ada sebuah hal yang bisa nanti menghentikan iterasinya, tapi karena ini iterasi pertama, dan K-means itu tidak mungkin berhenti di iterasi pertama, jadi kita hitung saja nilai rasionya. Walaupun tadi ketika member tidak bergerak lagi antar klaster, kita sudah bisa melakukan penghentian iterasi tanpa memanfaatkan nilai rasio ini. Nah, cuman kalau di sini biar lebih nanti mudah, kita menghitung rasionya saja. Nah, rasio ini dihitung dari BCV atau between cluster variation dan WCV. Itu dari within cluster variation. Apa maknanya? Jadi BCV ini menyatakan nilai jarak antar sentroid yang dipilih, yang terpilih tadi ada C1, C2, C3, itu jaraknya berapa antar klasternya, seperti itu. Sementara WCV itu justru menyatakan jumlah jarak kuadrat dari klaster yang terpilih. Nah, ini untuk BCV, contoh tadi kan kita punya 3 di awal, kita hitung dengan rumus K-means. Jadi kita hitung dari jarak C1 ke C2, C1 ke C3, C2 ke C3. Kita hitung jaraknya berapa, lalu kita jumlahkan. Kalau klasternya ada 4, ya tinggal dikombinasikan, berarti dari C1 ke C2, C1 ke C3, dan seterusnya. Sampai C1, C4, C2, C3, C2, C4, dan seterusnya. Ini hasilnya 31 sekian, kemudian WCV-nya atau within cluster variation-nya, kita tinggal kuadratkan saja jarak-jarak terdekat yang tadi terpilih, cuman dibulatkan kalau di sini biar lebih mudah. Misalkan 3 dikuadratkan berarti kan sekitar 9, sekian, tapi saya bulatkan ke 10, kemudian 4 kuadrat 16, kemudian kalau sudah dikuadratkan tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah 160. Kalau sudah berarti kita tinggal bagi BCV dengan WCV, hasilnya adalah sekitar 0,196. Nah, karena ini masih iterasi pertama, kita nggak boleh berhenti. Kita harus periksa dulu ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, sebelum kita mulai untuk melakukan lagi langkah ke-1 sampai langkah ke-5 tadi, kita harus memilih sentroid baru. Sentroid baru itu dihitung dari means, itu yang kenapa disebut K-means ya, means atau nilai rata-rata dari atribut-atribut yang ada di klaster tersebut. Contoh, di sini tadi kan klaster 1 hanya Bima. Nah, Bima ini kan satu data, berarti rata-ratanya udah pasti mau nggak mau adalah 170 dan 70 ini. Tapi bagaimana dengan klaster 2 yang ada 5 orang? Tadi ada Dodi, David, Lena, Jiko, dan Diego. Nah, ini di rata-ratain aja, sekitar sekian, dan beratnya sekitar sekian. Ya, berarti ini sentroid keduanya bukan lagi tadi data ke-6. Data ke-6 kan tadi ini, 17575, tapi sekarang data sentroid yang keduanya adalah si 176,2 dan 77,4. Begitupun dengan yang klaster 3, kita hitung rata-ratanya, hasilnya sekian, 180,82, maka kita catat bahwa C1, C2, dan C3-nya sekian, dan tinggal kita ulangi langkah yang tadi. Kita hitung jarak antar datanya terhadap si sentroid ini, kita pilih mana yang dekat dengan dia, maka dia adalah klaster itu sendiri. Lalu kita hitung nilai rasio dan seterusnya, kita periksa apakah datanya masih bergerak atau tidak. Itu mah simple, seperti itu. Dihitung lagi, ternyata nilai si rasionya lebih besar. Berarti masih harus dilanjutkan ke iterasi ke-3. Ternyata di iterasi ke-3, member yang ada di klaster 1, 2, 3-nya itu tidak berubah lagi. Dan bahkan nilai rasionya pun sama. Jadi 0,340. Maka iterasi ketiga berhenti. Nah, kalau sudah berhenti seperti ini, maka kita simpulkan, summary-kan, bahwa sentroid yang terakhir ini yang terbentuk, ini nilai sentroid 1, 2, dan 3-nya, kemudian anggota dari masing-masing klasternya siapa saja diurutkan, kemudian juga kita harus menyimpulkan iterasi yang dibutuhkan itu 3. Nah, sebetulnya K-means selesai di sini. Tapi kalau kita mau menyebut ini sebagai bentuk data mining, maka kita harus bisa mengolah statistik sederhana, statistik definitif untuk si C1, C2, dan C3-nya. Apa maknanya? Contoh kita jangan menghiraukan dulu C1, karena C1 cuma 1 ya anggotanya. Contoh C2, Dodi, David, Lena, Jiko, dan Diego. Berarti kan datanya adalah yang Jiko, David, mana sih? Nah, Jiko, David, Lena, Diego. Nah, misalnya seperti itu,
kita akan melihat gitu, kira-kira si statistik definitif itu kan kayak max, min, mean, modus, kemudian median, varian, dan segala macam. Nah, itu yang kalian pernah pelajari di statistik untuk kira-kira mencari karakteristik dari si klaster tersebut. Contoh tadi iterasi ketiga itu ada Dodi, David, Lena, Ziko, dan Diego. Berarti kita lihat misalnya Dodi 175, David 178, kemudian Lena 175, kemudian Ziko 175, Diego itu di 178. Maka saya bisa simpulkan salah satunya ya, saya hanya menyimpulkan salah satunya saja, bahwa data yang paling banyak muncul di tinggi adalah 175. Oh, berarti kelompok ini yang paling umum tingginya adalah 175. Rata-ratanya ya tinggal kita hitung, tadi rata-ratanya berapa, ya kita tinggal itu 176,2. Itu untuk tingginya, berarti kelompok itu memiliki rata-rata tinggi sekitar 176,2, berarti kisaran itu. Kemudian nilai paling kecilnya, misalkan di sini paling kecil 175, karena nanti Dodi, David, Lena, Ziko, dan Diego itu paling kecilnya 175, dan paling tinggi adalah Diego, yaitu 178, sama si Davidnya. Oh, berarti klaster ini ciri khasnya adalah nilai tingginya itu paling kecil 175, paling besar 178. Nah, dari situ kan akan kelihatan karakteristik dari masing-masing klaster. Nah, di sanalah tugas nanti Bapak Ibu untuk bisa melakukan proses statistik tadi, supaya nanti karakteristiknya muncul. Nah, kalau sudah termunculkan karakteristik tersebut, baru kita bisa membentuk label nantinya di akhir. Biasanya clustering ini juga bisa digunakan untuk sebagai langkah awal ketika predetermined class untuk klasifikasinya belum ada. Oke, kalau dari sini sih sudah seperti itu. Oke, untuk exercise-nya saya sudah sediakan di LMS, ada 2 algoritma yang Bapak Ibu harus coba, yaitu Kamedoid, dan yang satu lagi adalah AHC. Oke, kita bahas dulu pertanyaan yang Bapak Ibu berikan di LMS. Saya share dulu sebentar. Oke, di sini ada yang masuk, prinsip Kamin sendiri hanya menerima inputan berupa bilangan numerik atau desimal untuk dapat diproses. Kalau ada dataset yaitu berupa data non-numerik dan numerik, bagaimana cara memproses data non-numerik ke algoritma Kamin? Ini pertanyaan yang memang bagus, dan memang pasti orang akan sadar bahwa kita menghitung jarak itu pasti kan numerik, nggak mungkin kita pakai yang non-numerik, atau kita sebutnya bukan non-numerik, tapi alpha-numerik. Nah, kita harus bisa mengkuantifikasi itu. Banyak metode-metode untuk mengkuantifikasi hal-hal yang sifatnya alphanumerik. Kalau misalkan categorical datanya, misalnya data categorical, itu lebih gampang untuk kita numerikan. Misalkan kayak ya, tidak, atau misalkan jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan. Itu bisa kita mudah ganti jadi labelnya. Misalkan laki-laki kita ganti 1, perempuan kita kasih angka 2. Itu bisa dengan proses sederhana begitu. Tapi alphanumerik yang tidak categorical, itu yang nantinya membutuhkan metode untuk mengkuantifikasinya. Nah, sebagai contoh, misalkan clustering ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan dokumen-dokumen, misalkan tweet ya, nge-tweet. Orang nge-tweet nih, pengen tahu klasternya dia masuk klaster mana gitu. Nah, itu kan kalau tweet itu kan semuanya karakter ya, alphanumerik gitu. Nah, itu kita bisa cari dulu. Nah, ini ada satu proses namanya fitur extraction. Artinya mengekstraksi fitur yang ada di dalam sebuah komponen alphanumerik tadi. Contoh misalkan kita bisa saja mengkuantifikasi berdasarkan jumlah angka A yang ada di kalimat tersebut, atau jumlah kalimat di dalam suatu dokumen tersebut. Nah, itu nanti ada. Bahkan mungkin teman-teman bisa search, ada sebuah metode namanya TF-IDF, itu biasanya digunakan untuk mengkuantifikasi dokumen-dokumen alphanumerik yang isinya string semua gitu. Nah, itu nanti bisa dikuantifikasi pakai metode TF-IDF ini. Ini bagus pertanyaannya. Adakah algoritma atau fungsi lain yang harus ditambahkan untuk memproses data numerik? Ada. Tadi bisa salah satunya TF-IDF, atau kalau yang data categorical itu lebih mudah lagi ketika kita melakukan perubahan dari yang numerik menuju ke alphanumerik ke numeriknya. Seperti itu. Pak Nur Ali, bisa ditangkap penjelasannya? Ya, Pak, bisa, Pak. Oke. Sip, bagus Pak pertanyaannya. Kemudian di dalam suatu tujuan clustering untuk pemahaman apa ya? Mampu dipergunakan dalam sebuah website untuk menampilkan pencarian yang berkaitan. Oke. Ya ini tadi ini bukan data mining tapi text mining biasanya kita nyebutnya.
Berarti untuk clustering data mining mampu membentuk pola data pengelompokan baru yang menjadikannya sebuah machine learning. Sebetulnya ketika kita belajar association rule, korelasi, kemudian ada klasifikasi, ada clustering, ya satuan prosesnya disebut data mining, tapi algoritmanya itu adalah algoritma machine learning. Jadi algoritma yang ada di data mining itu adalah algoritma machine learning. Cuma memang ada beberapa orang yang secara implisit menyebutkan bahwa kalau machine learning itu lebih bersifat prediction dan cluster gitu. Walaupun sebetulnya kalau menurut aku korelasi juga adalah algoritma si machine learning seperti itu. Nah, tapi apakah ini pertanyaan saya kurang jelas. Coba mungkin bisa dibantu Pak Taslim. Nah, dari pertanyaannya apa? Kalau saya bisa menjawabnya begitu. Jadi ya memang algoritma di data mining yang kita pelajari selama ini adalah algoritma machine learning. Cuman kan kalau kita hanya berbicara algoritmanya, kita belajarnya machine learning. Kalau ini kan kita belajar mulai dari menghimpun datanya sampai nanti kita menginterpretasikan pengetahuannya. Nah, itu adalah data mining. Seperti itu. Gimana Pak Taslim, bisa bantu pertanyaannya diperjelas? Bapak mohon maaf, kebetulan Pak Taslim izin karena ada keluarganya di Sumatera Selatan Sulawesi Selatan yang gempa itu, Pak. Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat? Barat. Kalau yang gempa Barat, Iya, Barat, Pak. Aku takut ini, yang aku baca ini hoax gitu ya, Sulawesi Barat. Soalnya. Oke. Semoga keluarganya tidak apa-apa ya. Bagaimana menentukan jumlah klaster yang paling tepat untuk suatu dataset yang dianalisa? Sebetulnya memang secara algoritma Cummins itu dia menentukannya random di awal, tapi saya tidak akan memberitahu gimana cara menentukannya, tapi ada beberapa paper yang Ibu Gita bisa pelajari secara mandiri, cari aja di Google Scholar, tentang bagaimana kita menentukan klaster yang jauh lebih mengoptimize proses Cummins itu sendiri gitu loh. Supaya nanti proses iterasinya pun nggak terlalu banyak, kemudian juga kebayang nggak sih kalau misalnya kita pilih, ini Bapak Ibu bisa lihat slide saya nggak? Siapa? Ini yang muncul atau LMS. ini? LMS, masih LMS ya? Iya. Oke, kebayang kalau misalnya kita pilih si klasternya itu data yang paling pinggir. Data yang paling pinggir. Sementara kan sentral itu kan identik dengan data yang di tengah ya. Kadang kan dia harus bisa menghandle jarak terkecil antar datanya. Nah, kebayang kalau kita pilih random, tapi randomnya yang ternyata paling pinggir, itu kan tentunya jumlah iterasinya akan makin banyak. Dan iterasi itu berbanding senilai dengan biaya komputasi yang dibutuhkan si Cummins ini gitu. Nah, tentunya kalau kita berbicara biaya komputasi kan Bapak Ibu juga paham ya bahwa komputasi itu bukan hanya sekedar jalan tapi juga harus efisien. Nah, itu yang harus diperhatikan. Apakah ada caranya? Ada. Mangga Bapak Ibu bisa searching di paper yang tadi saya sebutkan, tinggal search aja kata kuncinya itu. Oke, berikutnya lagi, bagaimana cara menentukan jumlah klaster? Jumlah klaster ini kalau di partitional clustering, itu kita tentukan sendiri, karena kita yang ingin membentuk mau berapa kelompok. Misalkan gini, saya sebagai guru, itu punya 10 kelas. Nah, 10 kelas ini saya mau bentuk jadi 5 kelompok bimbel. Nah, maka saya tentukan jumlah klasternya 5. Nah, kalau Bapak Ibu mau, saya tidak mau nentuin jumlah klaster, saya pengen taunya berapa klaster terbaik yang bisa terbentuk gitu ya. Nah, itu jangan pakai yang partitional, tapi pakai yang hierarkikal. Nah, hierarkikal nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri di AHC bagaimana AHC membentuk si klaster-klaster tersebut. Tapi biasanya namanya juga klaster, itu ditentukannya oleh kita sebagai orang yang mau mengelompokkan datanya. Saya mau mensegmen bangsa Indonesia menjadi 5 lapisan masyarakat. Ya berarti kan 5 itu menjadi jumlah klasternya. Seperti itu. Jika hanya dengan melihat grafik, bagaimana cara menghindari subjektivitas? Maksudnya subjektivitas gimana? Ya. Pak Iqbal. Ya, misalnya kan ada gambar sama seperti tadi yang dicontoh, ketika kita berikan lingkaran-lingkaran, itu kan kita tentukan bisa beberapa klaster lah kelihatannya dari grafik. Nah, padahal bisa jadi yang seperti nanti ada, tadi sih sudah dijelaskan di slide sih, bahwa nanti akan ada reassign ketika ini tidak masuk, dia
membentuk klaster-klaster tersendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut sebenarnya setelah mengikuti kuliah ini, seandainya misalnya kalau misalnya tadi dari tinggi badan dan berat badan, nah misalnya kan kalau dalam kesehatan ada overweight, ada obesitas dan sebagainya, mereka sudah punya kelompok-kelompok tertentu lah. Nah, bolehkah kita menggunakan kelompok-kelompok tersebut sebagai acuan dari K tersebut? Nah, nanti yang saya khawatirkan, atau misalnya nanti yang data kita yang tugas UAS itu, saya punya data sistol dan diastol. Itu kan ada hipertensi, ada normal, ada di bawah lah gitu, ada hipertensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya nanti saya sudah tentukan 3 ininya apa, clusteringnya. Nanti ada nilai-nilainya tertentu, ternyata tidak sesuai dengan yang di rumusan kesehatan lah, misalnya rumusan kesehatan yang saya paham pertanyaan Bapak. Paham. Jadi intinya gini loh Pak, kalau kita berbicara klaster, kita harus bebas label dulu. Kalau Bapak sudah bawa label, berarti Bapak bukan lagi clustering, tapi melabelkan. Tapi melabelkan di sini bukan mengklasifikasi ya, karena kalau mengklasifikasi ada prosesnya gitu. Bapak sudah punya klasifikasinya, sudah terbentuk label if then rule-nya seperti itu. Nah, kalau mau cluster, itu Bapak harus bebas label dulu gitu. Dan memang di akhir Bapak nggak bisa berharap bahwa yang kebentuk nanti cluster 1 tuh yang tidak darah tinggi, nggak bisa begitu. Kalau begitu jangan pakai clustering, tapi pakai klasifikasi. Kebayang nggak Pak? Ya, betul. Jadi justru kita pengen tahu, ini ada berapa banyak lapis, misalnya ini, saya mau bentuk 3 klaster nih, 3 klaster yang ada di kecamatan X misalkan berdasarkan tekanan darah, kemudian jenis golongan darah, apa segala macam gitu ya. Supaya nanti saya bisa kasih mereka penyuluhan yang tepat gitu, tergantung klasternya. Nah, kita nggak bisa menentukan bahwa klaster ini adalah darah tinggi, nggak gitu. Tapi apakah nanti kita bisa menerka-nerka? Bisa, karena kayak tadi kan, misalkan saya bilang klaster 2 itu ternyata tinggi paling rendahnya 175, tinggi paling tingginya adalah 178. Oh, berarti ini yang tingginya medium lah gitu. Nah, itu boleh nggak dibegitukan? Boleh, tapi kan setelah proses clusteringnya berakhir. Tapi juga nggak penting-penting amat untuk dilabelin begitu gitu, supaya kita tahu bahwa sebaran datanya ini tinggi 175 sampai 178 itu cluster 2 seperti itu. Kebayang ya, Pak? Ya, kalau masalah subjektivitas, ya memang tidak akan subjektif karena kan yang kita pakai nilai dari masing-masing data. Dan nilai dari masing-masing data, contoh kayak tadi tinggi dan berat badan, nggak mungkin kita pilih sendiri gitu. Oh, saya mau ngaku beratnya 50 kan pasti nggak akan ada yang percaya kan. Kalau 40 mungkin percaya gitu, oh Bapak ini 40 kilo gitu ya, percaya. Kalau 50 nggak percaya gitu. Nah, itu sih intinya. Nah, yang paling enak lagi kalau Bapak di awal mengawali dulu dengan outliers analysis. Karena outliers itu mengganggu. Contoh, sebetulnya kalau di dalam yang tadi, saya share yang tadi dulu ya. Ini ada satu hal yang mungkin patut dipertanyakan, tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu nanya atau enggak di LMS-nya, itu di bagian sini. Kalau Bapak Ibu lihat dengan baik, hasil dari klasterisasi yang ada di sini, itu menunjukkan bahwa kesimpulan akhirnya, klaster 1 hanya Bima doang. Nah, kalau kejadian seperti ini, maka bisa kita nyatakan Bima ini outliers. Karena tidak ada data yang mirip sama dia. Dan ternyata kalau kita lihat di data sesungguhnya, Bima itu memang outliers. Dia paling pendek dan paling ringan badannya. Di umur yang sama, ini kan umurnya sama nih ceritanya, tapi saya nggak buka di awal, ini saya umurnya sama. Dia ternyata tingginya 170 dan beratnya 70. Dia outliers ini sebetulnya. Nah ini kalau kita melakukan outliers analisis di awal, ini pasti akan dianggap sebagai outliers. Tapi bukan berarti outliers itu jelek ya. Outliers ini bisa menandakan memang akan ada orang yang tidak akan masuk kemana-mana gitu loh. Itu kuncinya gitu. Tidak akan masuk kemana-mana, dan itu memang wajar saja untuk tidak masuk kemana-mana. Jadi Bapak Ibu nggak perlu maksain gitu. Karena memang kalau kita lihat memang tingginya tidak lazim untuk seumuran teman-temannya seperti itu. Dan beratnya pun juga tidak lazim. Tidak lazim di sini bukan berdasarkan kesehatan ya, tidak lazim secara datanya. Nah, ini kita bisa nyatakan bahwa sebetulnya klaster yang terbentuk yang utamanya hanya 2, walaupun kita inginkan 3 tadi di awal. Kenapa? Karena si Bima ini mengganggu outliers. Caranya gimana supaya nanti 3-nya bisa kebentuk lagi ya? Kita hilangkan dulu Bimanya,
atau kita bisa melakukan binning. Binning itu kayak menggeser datanya supaya kita memang agak memanipulasi ya. Si data Bima ini kita melakukan binning nantinya supaya lebih dekat ke data-data yang lain gitu. Artinya dia bisa dikelompokkan berserta data-data yang lain. Itu sih intinya. Oke, kebayang nyampe sini? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Jika menggunakan hitungan, bagaimana cara menghitungnya yang tadi itu? Ada konsepnya, ini menghitung apa ya? Kalau menghitung outliers juga tadi ada, tinggal dicari saja caranya seperti apa. Oke. Berikutnya, untuk menentukan nilai centroid, apakah diperbolehkan menggunakan satu parameter? Misalnya, pada soal latihan terdapat 3 nilai, matematika, IPA, dan IPS. Oke, yang digunakan untuk menentukan nilai centroid, misalkan matematika saja. Tidak boleh. Jadi, kalau menentukan nilai centroid, misalnya mau dari awal di rata-rata gitu ya, ini juga nggak akan mungkin lah. Ini nanti ada metodenya. Nanti teman-teman harus baca nih. Menentukannya berdasarkan tiga-tiganya. Matematika, IPA, dan IPS. Karena kita mengklasternya berdasarkan tiga-tiganya. Nggak boleh salah satunya. Dan kalau cuma satu atribut, ngapain kita capek-capek clustering? Contoh gini, saya hanya ingin mengklaster orang berdasarkan umur. Nggak usah kita pakai Cummins, ngapain? Tinggal kita hitung pakai ini aja, distribusi frekuensi. Teman-teman masih tahu kan distribusi frekuensi di statistik? Jadi misalkan saya punya data umur dari 150 orang, saya pengen tahu ada berapa kelompok yang bisa terbentuk dari situ. Ya nggak usah pakai clustering, kita pakai distribusi frekuensi. Ini kalau teman-teman lupa, ini yang kasusnya misalkan ada nilai, terus kalian teman-teman pengen bikin bagannya gitu ya, distribusi frekuensi. Ini teman-teman pasti udah belajar, nggak mungkin nggak. Nah ini, tinggal dicari aja nanti teman-teman bisa lihat ya. Wajib dilihat ini. Ini statistik dasar, tapi mungkin teman-teman udah lupa gitu. Nah, ini ada distribusi frekuensi biasa, relatif, kumulatif, dan segala macam. Nah, kalau cuma satu data, nggak usah pakai clustering, pakai saja ini. Simple. Tuh. Berikutnya lagi. Dari sumber bacaan yang saya baca, mostly iterasi berhenti di iterasi ketiga, belum tentu. Sebenarnya informasi apa yang dilihat dari tujuan pengelompokan data untuk pemahaman dari hasil clustering yang dilakukan sehingga data yang dinyatakan stabil atau konvergen. Varians. Kita akan melihat variansnya. Contoh kayak tadi. Tadi orang itu paling tinggi 178, paling rendah 175. Kalau kita hitung variannya, itu pasti kecil. Nggak besar. Nah, ketika varian dari suatu kelompok itu tidak besar, berarti memang mereka mirip. Seperti itu. Itu yang bisa kita nyatakan begitu. Tapi kalau untuk menyatakan berhenti atau tidak sebuah iterasi, ya kita harus menghitung si rasio tersebut. Kalau mau menghitung nilainya pakai rasio, kalau enggak kita lihat berdasarkan membernya masih bergerak atau enggak gitu. Cuman kadang-kadang ketika data semakin besar, ada aja 1-2 member itu yang masih gerak gitu. Itu kan bisa saja jangan-jangan 2 itu masih outliers atau misalnya 2 ini memang masih bergerak aja terus gitu. Nah, itu bisa kita pakai nilai rasio untuk menghentikannya. Seperti itu. Berikutnya lagi, apakah ada kriteria tertentu? Tidak ada kalau dalam Cummins, tapi ada penelitian yang mengatakan how to assign proper centroid itu ada gitu loh. Nah, nanti teman-teman bisa baca. Bagaimana jika jarak terdekat dari data terhadap masing-masing centroid memiliki nilai yang sama? Bagaimana menentukan centroid terpilihnya? Maksudnya gimana sih? Bagaimana jika jarak terdekat dari data terhadap masing-masing centroid memiliki nilai yang sama? Ya berarti nilai yang sama itu datanya sama persis dengan centroidnya, yang nggak usah pusing. Tapi kan kalau teman-teman milih, pastinya harus milih data yang berbeda dong. Kalau gini loh, tadi kan yang dipilih data pertama itu tingginya 170, beratnya 70. Nah kalau teman-teman pilih centroid keduanya, 170 dengan 70, ya kan nggak lucu. Masa pilih titik yang sama sebagai sebuah centroid, tentunya kan antar centroid harus dipilih data yang berbeda isiannya. Dan tentunya hal ini akan menghindari jarak data yang sama antar centroidnya. Jelas nggak mungkin sama, kecuali kalau teman-teman milih 3 centroidnya sama semua. Ya ngapain kalau kayak begitu? Teman-teman mau bikin 3, tapi milih centroidnya sama semua.
Berarti kan menghitung jaraknya hanya terhadap satu titik itu nggak bisa seperti itu. Apakah perbedaan algoritma pada Kamil, Sartigan, Wong, Layat, 4G, sama McQueen? Ini biasanya lebih kepada parameter uji. Kemudian juga ada smoothing. Di dalam si proses algoritmanya biasanya memang ada smoothing. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut, karena ini memang pembelajarannya sangat machine learning sekali, bukan lagi masuk ke ranah data mining. Nanti kalau Ibu suka, bisa dipelajarin. Saya mungkin bisa berikan referensinya nanti yang buat Ibu baca seperti itu. Kemudian, apakah ada yang membedakan clustering? Tadi kan sudah dijelaskan ya, clustering dengan partisi, dengan clustering dengan hierarki. Nah, itu nanti teman-teman akan merasakan ketika mengerjakan yang AHC dan Kamedoid nanti. Biarkan jawaban itu terjawab dengan sendirinya. Bagaimana menentukan nilai K? Nilai K kita tentukan sendiri, nilai centroid pun juga sama kita tentukan secara random. Oke, ada lagi. Oh, sudah habis. Oke, itu tadi pertanyaan yang masuk ke saya via LMS. Silakan kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung di forum ini. Silakan. Yang barusan Pak, yang atas nama Hidayat. Tadi kan Bapak bilang tadi iterasi itu nggak hanya berhenti dari 3, Pak. Nggak sampai 3 gitu, Pak. Bisa lebih dari 3. Betul. Itu kondisinya seperti apa, Pak? Untuk yang lebih dari membernya masih bergerak, Pak. Jadi misalkan gini, klaster 1 anggotanya 10, klaster 2 anggotanya 20 dengan detail A, B, C, D, E, yang satu D, E, F, G, misalnya seperti itu. Ternyata yang tadi klaster 2-nya, D-nya ada di klaster 2, ternyata di iterasi berikutnya D-nya ada di klaster 1. Nah, itu berarti kita masih bisa menyatakan bahwa membernya masih bergerak antar klaster. Nah, kalau seperti itu, maka lakukan lagi iterasi. Tetap itu pakai kuncinya. means lagi, Pak, untuk konsepnya sama, menghitung rata-rata dari data, atribut data yang masuk ke dalam si cluster tersebut. Sama. Atau kalau misalnya kita tidak mau terlalu tergantung untuk melihat member cluster, ya kita bisa melihat pakai nilai rasio tadi aja udah. Sip, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Contoh, oh ya, boleh. Ya, boleh tanya tentang UAS. Boleh dong. Nah, yang untuk CRISP DM itu, apakah ada, kan memang ada data preparation dan lain sebagainya. Itu apakah ada format template yang bisa memudahkan kita untuk bikin dokumennya, Pak? Tidak ada. Ada, tapi saya bilang tidak ada. Oke, jadi karena dengan template Bapak Ibu akan tidak kreatif. Oke. Jadi ya what should be written, please write it, gitu aja. Itu yang saya nilai justru dari Bapak Ibu sejauh mana mau memahami CRISP DM. Dan CRISP DM itu standar industri ya, standar industri untuk data mining, dan ini berlaku cross antar industrinya. Jadi penting sekali untuk anak magister sistem informasi mempelajari ini. Kalau anak RPL mungkin nggak terlalu penting. Kalau anak komputer sains nggak terlalu penting gitu. Nah ini, tapi kalau untuk Bapak Ibu, kenapa saya kasih CRISP DM? CRISP DM itu semacam kerangka kerja untuk data mining. Kalau data mining itu tersebut mau diterapkan ke enterprise gitu loh. Mungkin kan kalau teman-teman misalnya enterprise architecture pakai TOGAF, pakai apa segala macam. Nah, kalau untuk data mining itu enterprise-nya pakai si framework ini, CRISP DM. Cara membacanya sebetulnya sudah lengkap di panduannya. Itu memang buku panduan yang dibuat oleh si pembuat CRISP DM itu sendiri. Tinggal dilihat saja seperti apa yang mau disampaikan itu bebas. Tapi harus disesuaikan dengan apa makna atau definisi dari setiap langkahnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak Ibnu, Pak. Boleh, mangga Pak, silakan. Pak, itu tadi yang dimaksud dengan apa outlier itu berarti di awal diabaikan atau gimana Pak outlier itu, Pak? Bisa dicari, Pak. Namanya ada konsepnya namanya outliers analysis. Nanti bisa ada metodenya, silakan dicari sama Bapak. Nanti akan ketahuan outliersnya. Nah, outliers ini bisa diperlakukan dua cara. Bisa dihilangkan, artinya tidak diikutsertakan dalam proses Kaminsnya, atau bisa di smoothing. Smoothing itu kita nanti dinilainya di binning gitu. Ada metodenya namanya binning.
ING, binning. Binning. Iya, itu nanti buat smoothing data tersebut. Nah, dibaca. Ini kalau Bapak tertarik itu harus dibaca itu. Apa Pak itunya Pak, referensinya tadi? Referensinya buku data mining aja Bapak bisa cari, itu banyak. Tapi jangan yang bahasa Indonesia, Pak. Yang bahasa Indonesia, ya saya tidak, ini takutnya saya tuh ngelarang baca buku bahasa Indonesia itu takut dikira tidak nasionalis ya. Tapi saya pribadi itu agak pusing baca terjemahan. Nah, lebih baik Bapak mungkin cari, kalau saya pakai yang buku Jiawehan. Ini tulisannya kayak gini, saya tulis di chat ya. Pengarangnya bukunya Jiawei. Aduh, ini mengganggu sekali notis. Bentar ya. Jiawehan. Nah, ini cari pengarang buku data mining yang bagus sekali. Saya punya buku aslinya tebal. Kalau Bapak mau beli yang e-booknya bisa, silakan saja. Tapi kalau saya pribadi beli buku fisiknya, harganya ya namanya textbook lumayan ya, ratusan ribu gitu. Cuman berguna. Tapi Bapak make sure dulu bahwa Bapak memang tertarik di data mining. Dan hati-hati yang saya jelaskan di data mining ini masih 30% ilmunya. 70-nya lagi ya sisanya di buku. Dan sangat banyak matematiknya sebetulnya. Walaupun nanti ya kita nggak usah terlalu meributkan matematiknya karena kita orang kok kita ya. Bapak Ibu adalah Magister Sistem Informasi gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Hati-hati kita tidak ada UAS ya. Jadi UASnya digantikan oleh tugas besar dan tugas besarnya itu saya rasa cukup spending time. Jadi nggak perlulah kita uji lagi di satu kesempatan khusus seperti itu. Kalau memang ada temannya yang tidak mengerjakan, harap laporkan ke saya agar saya mengeluarkan yang bersangkutan dari grup di tugas besar ini. Itu aja. Berarti pengerjaannya grup ya Pak, sesuai kelompok yang kan itu daftar dulu kan kalau nggak salah. Iya betul. Iya, Pada kan, satu TS kita kan sudah daftarkan grup ya Pak. Betul, pakai grup yang itu aja sama. Iya. Nah kalau yang untuk tugas itu juga sama ya Pak grup? Yang tugas dikumpulkan tanggal 23. Wait ya, saya cek dulu. Ini kelemahan kalau sudah pakai LMS, saya kadang-kadang nggak ingat apa yang tugas kelompok, apa yang ini, karena di sana bisa dilihat langsung. Ntar. Grup. Soalnya di sini ada tulisan grupnya 5 gitu. Baik grup Pak, semua. terima kasih. Ya. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya summary-kan pertemuan kita dari paling awal sampai paling akhir sekarang. Jadi Bapak Ibu itu sudah melewati sebuah roadmap bagaimana melihat data dari yang sebelumnya mungkin tidak paham menjadi paham gitu ya. Mulai dari pertama kita melihat dunia nyata ini sebagai kumpulan data, lalu kita memilah mana data yang penting dan mana data yang tidak penting. Kemudian data yang penting kita akan tandai untuk nantinya kita simpan. Untuk bisa menyimpan data, kita melakukan dulu pemodelan datanya, karena sebelum kita masuk ke DBMS, sebenarnya DBMS harus punya model datanya seperti apa. Teman-teman sudah mempelajari 3 diantaranya. Ada relasional, ada normalisasi, kemudian ada basis dokumen. Kemudian teman-teman juga sudah belajar bagaimana mengakses data yang sudah dimodelkan tersebut dalam bentuk DBMS. Teman-teman bikin DBMS-nya, bikin database di DBMS-nya, kemudian mengakses datanya menggunakan query, melakukan manipulasi data menggunakan query, dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga sudah dibawa ke petualangan lainnya di mana teman-teman merasa bahwa desain data yang dihasilkan itu cocok untuk operasional, tapi tidak cocok untuk analytical. Artinya apa? Desain datanya kita optimalisasi untuk kebutuhan yang sifatnya analytical. Disitulah teman-teman belajar 3 pertemuan data warehouse yang kemarin teman-teman sudah lalui. Kemudian sudah kita simpan, baik data yang operasional maupun data yang analytical purposes, kita sadar bahwa ada suatu hal yang tersembunyi di data-data yang kita simpan tadi. Nah, kita ekstraksi, kita finding knowledge-nya, kita knowledge discovery process yang kita sebut dengan data mining.
Teman-teman sudah mempelajari 3 metode data mining, ada data mining, association rule, ada klasifikasi, ada clustering, di mana teman-teman sekarang sadar bahwa masing-masing metode menghasilkan output yang berbeda. Mempunyai kebutuhan data yang berbeda, mempunyai hasil pengetahuan yang berbeda. Dan dari masing-masing algoritma punya banyak algoritma yang teman-teman bisa pelajari secara masing-masing ataupun juga menggunakan tools seperti R programming yang teman-teman sudah bisa rasakan langsung di kelas yang saya buat di sini. Pada akhirnya adalah tugas teman-teman setelah belajar satu roadmap ini full, yaitu teman-teman harus sadar bahwa apapun yang kita produce di mata kuliah ini tidak akan berguna kalau hanya diinterpretasikan dalam bentuk matematis. Contoh association rule, kalau teman-teman hanya bilang if antecedent dan konsekuen dengan antecedentnya apapun, konsekuennya apapun, itu nggak akan berguna untuk orang awam. Sehingga teman-teman akan menginterpretasikan pengetahuannya dan diusahakan si knowledge tersebut bisa menjadi wisdom. Caranya gimana? Contoh, if antecedent dan konsekuen tersebut kita bentuk menjadi misalkan, oh ternyata ada ya hubungan antara roti dengan susu. Maka roti dan susu ini kita tempatkan di rak yang sama, supaya nanti teman-teman yang mau belanja itu bisa mendapatkan dengan mudah. Itu wisdom. Ketika knowledge yang kita temukan, itu diimplementasikan untuk mempercepat, untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses bisnis, di sanalah wisdom ada. Itulah manajemen data dan pengetahuan selama 1 semester ini. Oke, itu summary apa yang kita sudah pelajari selama 1 semester ini. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Oke, mungkin bisa muncul sebentar ya, on cam sebentar, karena kita sudah mau masuk ke tahap akhir. Di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman, karena ini pertemuan terakhir. Yang pertama pesannya paling gampang adalah saya minta maaf dulu dengan segala perlakuan ataupun perkataan saya selama mengajar Bapak dan Ibu. Di sini saya tidak mengajar, tapi kita sama-sama melakukan pembelajaran. Jadi saya harapkan juga apa yang salah dari saya tidak usah diambil, apa yang baik dari saya silahkan diambil. Tentunya saya berharap teman-teman nanti bisa meng-apply ini di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing, atau juga bisa menggunakan ilmu ini untuk diajarkan kepada teman-teman yang lain, supaya nanti pahala kita seperti layaknya multi-level marketing. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya harus bisa mensamarikan bahwa walaupun Bapak Ibu ini adalah S2, dan S2 itu biasanya memang tidak langsung, bukan tidak langsung ya, sangat berkurang sekali bukan kemampuan, pekerjaan yang berhubungan dengan programming ataupun codingnya. Tapi saya selalu berharap Bapak Ibu tidak menutup mata dengan programming dan coding. Dua hal itu dua hal yang sangat penting, dan seluruh manusia yang belajar di rumpun informatika, karena informatika itu di dalamnya ada sistem informasi, dan sistem informasi adalah salah satu hal yang ada di informatika, maka mau tidak mau Bapak Ibu wajib bisa programming. Apa bedanya programming sama coding? Coding mah hanya translate dari pemikiran kita menjadi sebuah bahasa pemrograman, kita ketik sampai bisa running programnya. Programming itu lebih bigger than that. Intinya ngapain programming? Problem solving. Jika ada sebuah problem, teman-teman harus bisa men-step out problemnya apa, kemudian choosing methodenya, kemudian kita solving the problemnya. Lalu kita ukur problemnya terus selesaikan seberapa besar, apakah perlu eksak atau perlu hampiran dan segala macam, itulah programming. Jadi kalau teman-teman nanti di tesis, saya berharapnya adalah teman-teman membuat sedikit rasa yang bisa dirasakan oleh pengujinya. Jangan hanya membuat model yang berupa gambar saja, lalu teman-teman menilainya menggunakan kuesioner. Itu tentunya tidak baik. Dari mana teman-teman bilang bahwa model ini enak? Ya kan karena teman-teman memberikan sedikit hal yang bisa dirasakan. Jangan sampai misalnya ini gambar bagus nggak Pak gitu, ya bagus gitu, terus enak nggak di sana? Ya kita tahu enak nggak di sana tuh gimana caranya gitu. Ya tentunya kita harus memberikan ya sesuatu yang bisa menampilkan rasa tersebut gitu. Nah salah satunya adalah dengan cara memprogramming. Bikin IRD, tahu dari mana si desain datanya optimal ya? Silakan dicoba pakai query, emang bisa ini segala macam.
joinnya nggak terlalu banyak, ini bagus, segala macam. Nah, itu kan lebih terasa gitu. Walaupun mungkin teman-teman tidak membuat seluruh table yang ada, karena table terlalu banyak dan segala macam. Itu pesan saya yang kedua. Pesan saya yang ketiga, teman-teman di sini sudah S2, harusnya jauh lebih mandiri. Itu paling penting. Dan yang kedua, pembelajaran mandirinya harus lebih banyak. Kalau sudah S2. Jangan sama dulu kayak ketika S1. Dan saya paham sekali memang ada beberapa teman di sini yang bergabung di informatika tapi tidak punya background informatika sama sekali. Ya, it's a risk. Saya nggak bisa bilang bahwa, saya akan kasih yang tidak. Justru saya mengencourage Bapak atau Ibu tersebut untuk belajar informatika kalau mau nyemplung di informatika. Dan teman-teman yang sudah di informatika, jangan murtad. Biasanya kalau sudah di informatika pada murtad, nggak mau ngoding lagi, nggak mau programming lagi. Itu murtad namanya. Kalau mau murtad sekalian, jangan nyandang gelarnya. Nanti kalau dapat MCOM, jangan pakai MCOM-nya, malu-maluin kalau kayak gitu. Jangan pakai SCOM-nya kalau yang tadinya dulunya SCOM, atau jangan pakai ST-nya kalau lulusnya pakai ST. Nggak usah ngaku anak sarjana atau magister kalau tidak mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan di rumpun tersebut. Seorang koki harus bisa masak, harus bisa motong bawang, harus bisa ngupas bawang. Nah, kalau yang belajar di software engineering atau misalnya belajar di sistem informasi, nggak bisa ngoding, if dan else nggak bisa, itu mau ngapain? Jangan-jangan nanti jadinya MCOM-nya bukan magister komputer, tapi magister komedi. Kalau seperti itu, Bapak bukan hanya mempermalukan diri Bapak Ibu sendiri, tapi mempermalukan saya sebagai dosen yang mengajar di kelas Bapak Ibu salah satunya. Kami mengajarkan informatika, tapi Bapak Ibu membalas dengan murtad dari informatika, itu saya nggak mau. Itu pesan dari saya. Semoga ini bisa diilhami, dan bukan dianggap sebagai sebuah lelucon, dan Bapak Ibu bisa membawa ini sampai nanti tesis. Membawa kehormatan seorang gelar informatika dengan benar. Bukan nantinya riset mencari yang mudah, pembimbing yang nggak galak, pembimbing yang udah pasti lulus, judul yang sudah pasti mudah. Itu bukan jalan hidup seorang informatikawan. Tapi bukan berarti mencari yang impossible to solve it. Enggak. Tapi masih mencari yang possible untuk dipecahkan, tapi juga jangan sampai yang teman-teman sendiri sudah tahu bahwa memecahkan itu gampang sekali. Gitu. Dan selalu pecahkan segala sesuatunya dengan programming. Itu dasar dari informatika. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya nitip kehormatan gelar informatika ke Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah penerus saya. Jadi Bapak Ibu yang bisa membawa nanti nama baik seorang informatikawan, jangan sampai kayak sekarang, saya malu karena banyak sekali di industri yang bilang bahwa lulusan informatika itu tidak bisa programming. Tidak bisa bekerja dengan benar gitu. Ya itu sama saja dengan Bapak Ibu menjadi koki tapi ngupas bawang aja nggak bisa. Itu. Seorang arsitek memang tidak harus ngaduk semen, tapi dia harus pernah ngaduk semen supaya tahu komposisi yang tepatnya seperti apa. Sama seperti informatikawan. Memang mungkin tidak selamanya akan ngoding karena nanti akan naik jabatannya, naik tingkatan. Tapi kalau nggak pernah ngoding, nggak pernah programming, ya jangan pernah menjadi seorang informatikawan. Itu aja intinya. Oke, ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Silakan. Sudah? Oke, selamat mengerjakan tugas besar. Ini pertemuan terakhir, kita nggak akan bertemu lagi. Jadi nanti kita bertemunya via grup di Telegram. Saya akan berikan nilai Bapak Ibu kalau sudah selesai saya rekap, dan kalau sudah Bapak Ibu selesai mengerjakan tugas tentunya. Kalau sudah, nanti silakan saya berikan waktu masa sanggah. Kalau misalnya ada yang dirasa tidak cocok nilainya, tidak cocok itu bukan saya pengennya A tapi dapatnya D itu ya. Dilihat bukan berdasarkan pengennya apa, tapi dilihat berdasarkan saya ternyata ngerjain Pak tapi dianggap Bapak nggak ngerjain gitu. Nah itu boleh. Nanti silakan sampaikan. Saya akan berikan waktu masa sanggah. Kalau sudah selesai masa sanggah maka ya itu adalah nilai dari Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu walaupun kita nggak pernah ketemu sama sekali secara real. Tapi saya yakin apapun yang kita pelajari sudah ada di otak Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama